Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Ya, selamat bertemu kembali dengan Ibu di pembahasan kimia. Ya, melanjutkan pembahasan latihan soal yang lalu tentang sel volta. Sekarang ini kita bahas tentang latihan soal sel elektrolisis. Ya, langsung saja kita lihat contoh soalnya ya. Nomor 1, tuliskan reaksi elektrolisis lelehan magnesium klorida dengan elektroda grafit. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari ya, bahwa dalam sel elektrolisis yang kalian perlu perhatikan adalah jenis elektrolitnya ya, apakah dalam bentuk lelehan atau dalam bentuk larutan ya. Nah, soal nomor 1 ini elektrolitnya dalam bentuk lelehan ya. Kemudian elektroda yang digunakannya apakah yang inert atau aktif ya. Nah, di sini elektrodanya adalah karbon. Nah, karbon atau grafit ini termasuk elektroda inert ya. Jadi dalam membahas soal ini ya, elektrolitnya MgCl2 dalam bentuk lelehan atau leburan terionisasi menjadi ion Mg2+ lelehan dan ion klorida ya, Cl- juga lelehan ya. Kemudian disetarakan, di sini jumlah atom Cl-nya ada 2, di ruas kanan berarti juga harus 2 ya. Nah, kemudian pada katoda ya, pada katoda itu baik yang inert maupun yang aktif ya, yang kalian perhatikan adalah kalau dalam bentuk lelehan adalah kationnya saja ya. Berarti terjadi reduksi kation. Direduksi berarti dia menangkap 2 elektron ya, ini lelehan berubah menjadi logam Mg magnesium ya. Kemudian di anoda menggunakan elektroda yang inert atau grafit ini ya. Jadi kalian lihat di sini anionnya adalah Cl- ya. Jadi Cl- dia teroksidasi menjadi Cl2 ya. Jumlah atomnya disetarakan, 2 Cl- menjadi Cl2. Kemudian muatannya di ruas kiri ada -2, di ruas kanan itu 0 ya. Maka di sini ditambahkan 2 elektron. Nah, kalau jumlah elektronnya sudah setara, ini sama ya, sama-sama 2 elektron, maka tinggal dijumlahkan saja. Ya, jumlahkan. Kemudian kalau ada di ruas kiri, ruas kanan ada atom atau spesies zat yang sama, ya, berarti ini habis ya, dihilangkan. Ini hilang, kemudian ini juga hilang, ini hilang ya. Jadi tinggal dijumlahkan, ini sisanya berarti MgCl2 lelehan ya, akan direduksi ya, direduksinya adalah Mg ini, dan di anoda terjadi oksidasi menjadi Cl2 ya, gas ini ya. Ya, oke, kita lanjutkan latihan soal nomor 2. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan natrium bromida dengan elektroda platina ya. Nah, di sini yang di elektrolisis jenis elektrolitnya adalah larutan ya. Kemudian elektrodanya platina ini merupakan elektroda yang inert ya. Jadi seperti soal nomor 1 tadi ya, kita tuliskan reaksi ionisasinya. Larutan natrium bromida terionisasi menjadi ion Na+ larutan dan ion Br- larutan ya. Nah, reaksi di katoda kita perhatikan di sini kation dan dalam bentuk larutan berarti ini mengandung air ya. Nah, kation Na+ ini merupakan kation logam golongan 1A ya, di mana potensial reduksinya itu lebih kecil daripada air ya. Jadi ingat ketentuannya, kation-kation logam golongan 1A, 2A ya, aluminium, mangan itu tidak akan direduksi di katoda, tetapi airnya yang akan direduksi ya. Jadi air itu akan direduksi menjadi, nah, air sendiri ini terdiri dari ion H+ dan ion OH- ya. Nah,
ion H+ ini akan direduksi membentuk gas hidrogen. Nah, dalam gas hidrogen jumlah atom H-nya ada 2, berarti disetarakan H+-nya diberi koefisien 2 ya. Nah, 2H+ ini berasal dari 2H2O. Berarti OH- pun ini akan ada 2 ion ya. Nah, maka di sini dituliskan 2 OH- di ruas kanannya. Ya, itu reaksi di katoda. Selanjutnya reaksi di anoda ya. Nah, reaksi di anoda kita perhatikan anionnya ya. Anionnya adalah ion bromida, ini merupakan anion sisa asam ida, tidak mengandung oksigen. Jadi dia akan dioksidasi. Jadi Br- larutan dioksidasi menjadi gas brom ya. Br2 maaf ya. Nah, jumlah atomnya di sini ada 2, berarti disetarakan di ruas kiri diberi koefisien 2. Kemudian dalam 2Br- ini jumlah muatannya ada -2 ya. Maka di ruas kanan ditambahkan 2 elektron. Nah, kemudian tadi 2H2O ini netral ya, 0. Tidak ada muatannya. Sedangkan di ruas kanan ada 2 OH-, muatannya ini -2 ya. Maka di ruas kiri tambahkan 2 elektron. Ya, selanjutnya tinggal dijumlahkan saja reaksi di katoda dan di anodanya atau reaksi keseluruhannya. Ya, kita jumlahkan di sini. Nah, dalam reaksi ionisasi kita perhatikan Br-nya ada 1 ya jumlah atomnya. Sedangkan di reaksi oksidasi ada 2 Br-. Nah, maka kita setarakan di sini ya, berarti reaksi ionisasinya ini kita kalikan 2 ya. Nah, Br- kali 2 berarti ada 2 Br-, ini ada di ruas kanan ya. Itu saling menghilangkan dengan reaksi ini ya. 2 Br- di reaksi oksidasi. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. 2 NaBr larutan ditambah 2H2O liquid, terjadi reaksi menjadi gas hidrogen di katoda, Na+ juga di katoda ya. Kemudian OH-, tadi ini kali 2 ya, 2 Na+, kemudian plus Br2 ya. Nah, kemudian 2 Na+ dan 2 OH- ini akan membentuk 2 NaOH ya. Maka reaksi lengkapnya 2 NaBr larutan ya plus 2H2O terjadi reaksi elektrolisis menjadi gas hidrogen dan natrium hidroksida larutan ya, dan brom ya. Nah, ini akan dihasilkan di katoda ya, dan Br2 akan dihasilkan di anoda. Baik anak-anak, untuk soal berikutnya, soal nomor 3, tuliskan reaksi elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat CuSO4 dengan elektroda perak ya. Nah, seperti soal tadi kita ionisasikan ya, larutan CuSO4 terionisasi atau terurai menjadi ion Cu2+ larutan plus ion sulfat SO4 2- ya. Nah, di katoda terjadi reduksi kation ya. Jadi elektrodanya di sini perak. Nah, di katoda mau elektroda inert ataupun yang aktif ini tidak berpengaruh. Jadi kalian fokus lihat kationnya ya. Jadi di katoda terjadi reaksi kation Cu2+ menjadi Cu. Ini larutan, kemudian ini logam padat ya. Jumlah muatannya disetarakan dengan 2 elektron ya. Kemudian di anoda
di anoda. Ini anion sulfat itu anion yang mengandung oksigen, jadi dia tidak akan teroksidasi. Kemudian air, potensial oksidasinya lebih besar perak ya, jadi yang akan dioksidasi anodanya ya. Jadi anodanya adalah perak teroksidasi menjadi ion perak. Padat ya. Tambahkan 1 elektron. Nah, ini jumlah elektron disetarakan ya, ini berarti harus kali 2 ya. Kemudian dijumlahkan ya, ini ada ion yang sama ya, saling menghilangkan, CO2+ ya. Jadi hasil penjumlahan reaksinya adalah CuSO4 larutan plus Ag, ini kali 2 tadi ya, menjadi Cu plus SO4 2- plus 2 Ag+. Jadi nanti ini akan bergabung membentuk Ag2SO4 larutan. Ya. Nah, ini kalau kita gambarkan ya sel elektrolitisnya. Ini di anoda ya, anodanya adalah Ag, kemudian dihubungkan dengan sumber arus. Kemudian ini katodanya, ya katodanya adalah juga Ag. Ya, di sini prinsip elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari ya, itu digunakan misalnya pada proses electroplating atau penyepuhan ya. Jadi yang akan melapisi ya, yang akan melapisi itu harus disimpannya di anoda. Jadi misalnya kalian mau melapisi besi ya dengan perak, maka si besinya ini dia harus disimpan sebagai katoda dan peraknya ini sebagai anoda, karena nanti akan dioksidasi, kemudian dia akan larut menjadi Ag+. Jadi larutannya tentunya harus yang menggunakan yang mengandung ion Ag+. Itu ya, misalnya AgNO3 ya, Ag2 sulfat. Ya, oke. Soal selanjutnya nomor 4, ke dalam larutan nikel sulfat NiSO4 dialirkan arus listrik 0,2 Faraday. Tentukan volume gas oksigen yang dihasilkan di anoda jika diukur pada keadaan standar. Ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita tuliskan reaksi ionisasinya ya. NiSO4 larutan terionisasi menjadi Ni2+ plus ion sulfat. Ya, kita langsung saja tulis reaksi di anoda ya. Nah, karena di anoda dihasilkan gas oksigen, nah berarti di sini elektroda yang digunakannya elektroda yang inert, karena di sini tidak diketahui ya elektroda yang digunakannya ya. Karena jelas di sini dihasilkan gas oksigen, berarti yang dioksidasi adalah airnya ya. Karena di sini anionnya merupakan anion sisa asam oksi ya, yang mengandung oksigen, maka airnya yang akan dioksidasi. H2O liquid dioksidasi menjadi menjadi O2 ya, plus H+ ya. Nah, di sini O-nya kan ada 2, berarti di sini disetarakan diberi koefisien 2 ya. Atom H-nya ada 4, maka di sini diberi koefisien 4 ya. Kemudian setarakan muatannya di sini 0, di sini 4 positif berarti ya, maka di sini ditambahkan 4 elektron. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari, bahwa banyaknya mol elektron ini setara dengan jumlah muatan listrik yang digunakan
ya. Nah, sedangkan jumlah muatan listriknya F-nya sama dengan 0,2 ya. Nah, berarti di sini setara dengan 0,2 mol elektron. Nah, sedangkan dari perbandingan koefisien di sini mol oksigen dengan mol elektron adalah 1:4 ya. Maka mol oksigennya sama dengan 1:4 sini ya, kali 0,2 mol sama dengan 0,2/4 itu 0,5 ya, berarti 0,05 mol. Jadi volume gas oksigen yang dihasilkan di anoda diukur pada STP pada keadaan standar adalah mol oksigen dikali dengan volume pada keadaan standar, setiap 1 molnya adalah 22,4 liter ya. Jadi 0,05 kali 22,4 liter sama dengan 1,12 liter. Ya, oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Larutan tembaga 2 sulfat dielektrolisis dengan menggunakan arus listrik sebanyak 5 ampere selama 1 jam. Berapa gram Cu yang mengendap? Ya, diketahui ArCu-nya 63,5 ya. Nah, kita tuliskan reaksi elektrolisisnya, reaksi ionisasinya maksudnya ya, CuSO4 terionisasi menjadi Cu2 plus ion sulfat. Ya, nah kita fokus ke sini aja ya, karena yang ditanyakan adalah logam Cu yang mengendap. Berarti di sini terjadi reduksi kation di katoda ya. Nah, dalam Cu2+ di sini N-nya sama dengan 2. Ya. Nah, tinggal masukkan saja ke rumus atau hukum Faraday 1. Massa tembaga yang mengendap di katoda adalah EIT, massa ekuivalen ya. Itu sama saja dengan AR per N ya, kali kuat arusnya I-nya, kali T lamanya elektrolisis dibagi 96.500 ya. Ya, tinggal dimasukkan saja. AR-nya sudah diketahui di sini 63,5 ya. Dibagi N-nya sama dengan 2 ya. Kali I-nya tadi adalah 5 ampere. Kali T-nya lamanya elektrolisis 1 jam ya. Nah, ini diubah ke detik 3600 dibagi 96.500. Nah, maka hasil akhirnya adalah sama dengan 6 gram. Oke, soal yang terakhir ya, soal nomor 6. Arus listrik dialirkan ke dalam larutan seng sulfat dan larutan perak nitrat yang disusun secara seri dan dihasilkan 13,1 gram endapan seng. Jika diketahui AR seng 65,5 dan AR Ag atau perak sama dengan 108, tentukan massa logam Ag yang mengendap ya. Nah, soal ini merupakan berlaku hukum Faraday 2 ya. Nah, kita tentukan larutan 1 tadi ada seng sulfat ya. Nah, larutan seng sulfat. Jadi larutan seng sulfat ini terionisasi menjadi ion seng 2+ dan ion sulfat ya. Nah, jadi dalam ion seng ini N-nya sama dengan 2 ya. Nah, selanjutnya perak nitrat larutan terionisasi menjadi ion perak Ag+ dan ion nitrat NO3- ya. Nah, di sini N dari Ag sama dengan 1 ya. Nah, tinggal dimasukkan saja ke rumus atau hukum Faraday 2 ya. Ini perbandingan. Jadi W Ag ya dibandingkan dengan W seng ya, jadi massa Ag dibandingkan dengan massa seng
itu sama saja dengan massa ekuivalennya perak atau Ag, berarti AR Ag dibagi NAg dibandingkan dengan AR seng dibagi N seng, ya. Nah, massa perak di sini yang ditanyakan, ya, massa perak dibagi dengan massa sengnya diketahui di sini adalah 13,1 gram, ya, sama dengan AR Ag tadi diketahui 108, N-nya sama dengan 1 dibagi AR seng itu 65,5, ya. Kemudian N-nya sama dengan 2, ya. Nah, jadi kita pindahkan ke sini, ya. Nah, jadi massa Ag hasilnya adalah 43,2 gram.